Shalom Lewi, selamat pagi. Masih bersama kami di sini di acara 30 Minute Blessings. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua? Pastinya luar biasa ya. Dan kami juga di sini puji Tuhan masih dalam keadaan yang sehat dan sungguh bersuka cita. Dan ini adalah hari kedua dan untuk 30 menit ke depan kita akan lagi dan lagi mencari berkat secara rohani melalui acara ini. Dan tentunya nanti akan ada sharing firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari Senin kemarin mengikuti, kita membahas tentang pekerjaan. Jadi apa sih dasar kita bekerja? Maka hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan juga masih tentang pekerjaan. Tetapi gimana ya kalau misalnya pekerjaan kita nggak cocok, kita harus apa ya? Bapak Ibu harus tetap ada di channel ini untuk mengetahui jawabannya nanti. Kita satukan hati dulu, kita akan berdoa untuk memulai acara ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau masih menyertai kami dan memberkati kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di sini. Ini semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sia-sia tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama kami. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati acara 30 Minute Blessings ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan baik bagi setiap kita. Biarlah kita terus menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Haleluya. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau yang sudah memilih setiap kami, menetapkan kami dari semula. Dan kami tahu ya Tuhan, semua yang dari Tuhan itu sungguh amat baik. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi nyanyikan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin didoakan, mungkin memiliki pergumulan, masalah ataupun kerinduan apapun itu. Jika Anda ingin didukung dalam doa, maka silakan boleh tuliskan di kolom komentar maksud saya, ataupun boleh silakan dikirim ke alamat yang tertera di layar. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Pak Yakob. Shalom. Ketemu lagi ya Pak. Ya. Dan masih membahas tentang pekerjaan. Ya betul, dengan pekerjaan ya. Tapi tentunya hari ini ada tema spesifik ya Pak ya. Ya. Mengenai apa itu Pak?
Ini biasanya dialami banyak orang ya. Bagaimana kalau pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini rasanya nggak cocok? Mungkin lingkungannya, mungkin suasananya, mungkin bos kita, atau banyak hal. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal itu? Oke, saya pernah mengalaminya tuh Pak. Oh Tapi ya? dulu, saya belum kenal Pak Yakob ya. Jadi belum bisa mendengarkan firman-Nya yang akan dibagikan hari ini. Saya sudah nggak sabar Pak, berarti kita langsung dengarkan saja sharing firman Tuhan dari Bapak. Oke, baik Bapak Ibu dimanapun berada, ini situasi yang mungkin sering kita alami ya. Saya kira sedikit sekali atau mungkin sebagian kecil lah kalau saya katakan, orang-orang yang menemukan passion mereka dalam pekerjaan sehingga mereka enjoy, mereka tanpa terasa itu bisa bekerja full heart dan kadang-kadang lupa waktu sampai harus diingatkan. Tapi sebagian orang lain itu kadang-kadang terpaksa bekerja karena mungkin itu nggak ada pilihan, walaupun suasananya nggak enak, mungkin bosnya nggak bisa merasakan empati persoalan yang kita hadapi ya. Mungkin lingkungan kerjanya atau terlalu jauh karena macet di jalan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu ya? Tentu nggak ada masalah ya kalau kita punya pilihan dan kita bisa pindah pekerjaan, itu bukan terlalu masalah ya. Tapi yang sering menjadi persoalan adalah ketika kita nggak punya pilihan. Kira-kira apa yang harus kita buat? Nah, pagi hari ini saya akan membacakan mungkin 2-3 ayat ya untuk mendasari apa yang nanti akan kita dengar. Yang pertama adalah dari Yeremia 29 ayat 7. Nah, ingat baik-baik, Yeremia 29 ayat 7 ini bagian dari pasal yang isinya adalah surat yang dikirim kepada orang-orang buangan di Babel. Surat yang dikirim kepada para tawanan. Orang-orang yang terpaksa ditawan. Orang-orang yang mesti bekerja karena terpaksa. Karena mereka tawanan, mungkin gak digaji. Mereka jauh dari kampung halaman mereka. Mereka punya banyak alasan, mungkin ribuan alasan untuk tidak bersuka cita. Tapi kepada orang-orang seperti itu, Tuhan lewat Nabi Yeremia berkata demikian. Di Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Bukan aku utus loh, aku buang. Tapi Tuhan perintahkan usahakan kesejahteraan. Di tempat di mana kamu aku buang. Tidak hanya itu. Dan berdoalah untuk kota itu. Jadi kalau saya persempit, usahakan kesejahteraan kantor tempat kamu bekerja saat ini. Doakan kantor itu. Doakan atasan kita. Mungkin kita nggak suka, mungkin kita sebel gitu ya. Tapi di situ kita kerja, kita dapat gaji setiap bulan. Walaupun struggle rasanya, selama kita di situ usahakan yang terbaik. Dan doakan. Kenapa? Karena dikatakan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kantor tempat kita bekerja untung dan kita percaya, kita berdoa Tuhan mengendalikan semuanya, lalu ada bonus dibagikan di akhir tahun, tentu yang nikmati kita juga. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan usahakan kesejahteraan di tempat di mana kita ada, di mana kita bekerja. Doakan tempat itu. Percayalah nggak ada yang ideal. Selalu ada orang yang mengeluh. Bos saya kurang cuek orangnya, nggak ada perhatian, nggak pernah gitu perhatikan kita punya keluhan. Firman Tuhan berkata, usahakan kesejahteraan dan berdoa untuk kantormu itu. Jangan lupa ini konteksnya orang-orang buangan yang mungkin tidak digaji, nggak punya pilihan. Dan Tuhan berkata, usahakan kesejahteraan buat kota itu atau tempat kita bekerja, lalu berdoa untuknya kepada Tuhan. Ayat berikutnya ini menarik ya. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ada dua hal di ayat ini, yaitu berkat orang jujur
memperkembangkan kota. Nah, kalau saya perkecil, berkat dari orang yang kerja dengan benar, dengan jujur, dari hal-hal sepele loh, termasuk soal absen misalnya, soal melaporkan pengeluaran dengan benar, tidak neko-neko, tidak nipu sana nipu sini. Alkitab berkata, orang yang seperti itu memperkembangkan kota, memperkembangkan perusahaan tempat bekerja. Jadi itu bagian kita yang perlu kita lakukan, bekerja dengan jujur. Tapi tidak hanya itu, karena kalimat berikutnya mengatakan mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, kadang-kadang kita sudah bekerja dengan baik, jujur ya, tapi karena situasinya nggak nyaman, bos kita mungkin menurut kita itu pelit ya, mungkin kurang perhatian, lalu kita ngomongin di belakang. Nah, ini yang dibilang perkataan orang fasik, ya, mulut orang fasik. Tanpa kita sadari waktu kita ngomongin di belakang hal-hal yang negatif, tanpa sadar itu meruntuhkan apa yang sudah kita bangun lewat dedikasi kita dalam pekerjaan. Hati-hati, jangan sampai kita kehilangan berkat. Mungkin kelihatannya sepele, kita ngomong, bos kita gak dengar, toh kita cuma curhat di antara karyawan-karyawan yang sependeritaan. Tapi kita lupa bahwa perkataan kita itu bisa meruntuhkan pekerjaan kita, kantor kita. Nah, kalau kantor kita, pekerjaan kita itu kemudian down, rugi, yang kena dampaknya siapa? Kita yang bekerja di sana. Kita yang bekerja di situ. Mungkin ada PHK, pengurangan tenaga kerja, mungkin kita nggak dapat bonus, mungkin mestinya gaji naik, nggak jadi naik. Itu semua tanpa sadar karena perkataan orang fasik yang keluar dari mulut kita. Nah, lalu bagaimana dong? Supaya kita sementara mungkin karena kita belum dapat pekerjaan baru, ya. Bagaimana kita tetap bisa bertahan di tempat itu? Memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang dilihat oleh mata kita atau dihitung dengan otak kita. Kita harus belajar berpikir bahwa kita bekerja di tempat itu, Tuhan yang menempatkan kita. Dan karena itu yang kita lakukan itu bukan hanya supaya bos kita senang, bukan supaya atasan kita lihat dan kita tuh dinilai bagus, tapi lebih dari itu kita tahu bahwa kita kerjakan ini Tuhan melihat hal itu. Kolose 3 ayat 23 dan 24 saya bacakan ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita bekerja dengan baik, dengan jujur, kita jaga perkataan kita, lalu kita usahakan kesejahteraan, kita berdoa untuk kantor kita, tapi kemudian kita ingat, kita lakukan ini juga untuk Tuhan. Jadi walaupun mungkin bos kita nggak lihat, nggak ada yang tahu, tapi kita ngerti bahwa Tuhan lihat hal ini. Kita lakukan pekerjaan itu sebagai suatu tindakan penyembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan hal itu, ada reward, ada upah, bukan sekedar gaji yang kita terima dari perusahaan. Ada nanti, nggak harus materi. Kita nggak kena sakit pun itu sudah berkat, nggak perlu keluar uang. Walaupun mungkin kita punya asuransi yang bisa bayar semua, tapi buat apa perlu sakit? Pernah nggak berpikir bahwa tidak sakit pun berkat dari Tuhan? Salah satu reward yang mungkin kita terima, mungkin anak-anak kita nilai-nilainya bagus di sekolah, diterima di tempat-tempat yang baik. Ada banyak pekerjaan yang Tuhan bisa berikan kalau kita betul-betul kerjakan yang dipercaya pada kita ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita dapat upah kita dari Tuhan. Camkan baik-baik, pikirkan baik-baik. Sekalipun gak ada yang lihat, tapi Tuhan menilai
setiap hal yang kita kerjakan. Dan untuk itu Dia sediakan reward buat kita masing-masing. Amin. Amin. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami terus mau memandang pada Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, terima kasih untuk sharing firman Tuhannya Pak Yakob. Jadi kalau misalnya saat ini mereka ada yang mungkin merasa tidak nyaman gitu ya Pak di kantor. Jadi harus sabar aja dan tetap berdoa ya Pak. Ya betul, sabar, nanti ada mungkin waktu Tuhan ketika ada peluang baru. Tapi sementara di tempat yang ada ini, kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan Ya. baik, kerjakan seolah-olah itu untuk Tuhan, betul ya Pak ya? Karena ada upah dari Tuhan. Iya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi sungguh firman-Nya sangat menguatkan. Kita nggak tahu mungkin di luar sana ada yang sekarang sedang keluar nggak ya gitu ya. Tapi mungkin melalui firman yang sudah dibagikan oleh Pak Yakob semakin diteguhkan gitu ya Pak ya. Harus sabar dulu, harus berdoa dulu. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Pak Yakob, hari ini tentunya ada kata-kata bijak yang mau Bapak sampaikan untuk kita semua. Oke, kata-kata bijak ini seperti ringkasan lah ya, yang bisa kita renungkan sepanjang hari ini, bahkan juga sepanjang minggu ini ya. Perhatikan baik-baiknya, hidup itu adalah soal pilihan dan juga soal hukum tabur tuai. Saya ulangi ya, hidup itu adalah soal pilihan dan soal hukum tabur tuai. Jadi kita yang pilih. Ya. Oleh sebab itu, pilihlah yang baik, pilihlah bersikap baik, karena itu merupakan taburan kita.
supaya kita akan selalu menuai yang baik. Sekali lagi saya ulangi, karena hidup itu adalah soal pilihan dan soal hukum tabur tuai, oleh sebab itu pilihlah yang baik, pilihlah bersikap baik, karena itu merupakan taburan kita, supaya kita akan selalu menuai yang baik. Amin. Jadi you reap what you sow ya Pak? Yes, betul. Betul ya. Luar biasa tentang tabur tuai ini memang menarik sekali ya Pak ya. Jadi kita diingatkan untuk selalu berbuat baik dan Ya, berbuat betul. baik. Terima kasih Pak Yakob. Saat ini saya mau menyapa KUL yang ada di kota wisata ya Pak Yakob ya. Jadi Pak, mungkin Bapak juga tergabung dalam KUL ya Pak ya? Ya, betul. Nah, luar biasa. Jadi Lewi ini ada KUL. KUL itu apa sih? Jadi KUL itu adalah sebuah komunitas ya Pak ya. Komunitas anak-anak Tuhan yang isinya adalah kita saling mendoakan, kita saling mendukung satu sama lain. Jadi jika ada pergumulan bisa curhat di sana ya Pak ya. Ya, bisa Mungkin- bagi beban doa. Betul. Ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Betul sekali, karena kalau di luar komunitas yang lain mungkin nanti rahasia kita bisa bocor ya Pak ya. Tapi kalau di KUL mungkin bisa lebih terjamin ya Pak kerahasiaannya. Dan justru akan didukung dalam doa. Ya, Betul sekali. Betul. Jadi mungkin buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum tergabung dalam KUL, bisa bergabung juga dengan KUL yang terdekat dengan kediamannya masing-masing. Seperti saat ini ada KUL di kota wisata. Saya mau sapa dulu. Yang pertama saya mau sapa untuk keluarga Pak Dharma dan Ibu Vivi. Shalom Pak Dharma dan shalom Ibu Vivi. Dan juga ada keluarga Bapak Tumpal dan Ibu Ida. Ada keluarga Pak Junaidi dan Ibu Ana. Berikutnya ada keluarga Pak Ramses dan Ibu Elis. Ada keluarga Pak Tertius dan Yovita. Ini banyak Pak yang tergabung dalam KUL Kota Wisata. Besar, ya? Ya, saya baca lagi ya Pak ya. Lalu ada keluarga Ibu Nita dan Pak Edi. Lalu ada keluarga Pak Robert dan Ibu Nana. Keluarga Pak Coki dan juga Ibu Eri, apa kabar? Ada keluarga Ibu Ajeng dan ini ibu atau bapak ya? Ajeng dan Raini. Nah, tulisannya seperti itu ya. Lalu ada berikutnya juga keluarga Ibu Eri Susanto. Ini mungkin ibu ya Pak ya, Ibu Eri Susanto. Dan masih dari KUL Kota Wisata, Shalom Ibu Rulisa dan Ibu Shirley. Kiranya kasih Tuhan selalu ada bagi anggota KUL di Kota Wisata. Dan Pak Yakob, kita berdoa untuk KUL Kota Wisata ya Pak ya. Oke, iya. Baik Bapak Ibu, ayo kita satukan hati kita ya, kita berdoa untuk KUL-KUL yang ada, terutama hari ini untuk KUL Kota Wisata. Kami berdoa untuk anggota KUL Kota Wisata yang mendengar siaran ini, atau mungkin yang saat ini belum mendengar tapi nanti akan menyaksikannya belakangan. Tuhan bawa mereka semakin kenal Engkau lebih jauh lagi. Demikian juga teman-teman, Bapak Ibu yang saat ini mendengar siaran ini, baik secara langsung maupun mungkin nanti atau waktu kemudian mendengarnya. Kami berdoa biar mereka juga dikuatkan lewat firman yang telah tadi diberitakan. Mereka semakin mengasihi-Mu dan bertumbuh secara rohani sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya mereka juga boleh nikmati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakob untuk doanya, dan kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pergumulannya ataupun pokok doanya di kolom komentar, ataupun bisa mengirimkan di alamat yang tertera di layar. Saat ini kita akan mendeklarasikan iman kita. Jadi iman itu harus terus diteguhkan, diperkuat ya Pak. Mungkin Ya, salah betul. satunya melalui pendeklarasian ini ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin Pak Oke. Yakob bisa pimpin kita. Ya, deklarasi iman ya atau deklarasi firman Tuhan ini adalah ayat firman Tuhan. Nah, mungkin satu atau dua ayat kita ambil lalu kita deklarasikan, kita perkatakan, kita sesuaikan supaya itu menjadi pernyataan iman kita. Nah, hari ini kita ambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24 ya. Ada tertulis di situ, nanti bisa ikuti ya. Saya mau ucapkan buat kita sama-sama ya. Apapun juga yang kami perbuat,
kami perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami tahu bahwa dari Tuhanlah kami akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Sebab Kristus adalah Tuhan dan kami adalah hambanya. Sekali lagi ya, sama-sama. Apapun juga yang kami perbuat dengan segenap hati seperti untuk Engkau Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami tahu, kami sadar bahwa dari Tuhanlah kami akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Sebab Kristus adalah Tuhan dan kami hambanya. Amin. Oke, kita langsung tutup ya acara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami percaya dalam 30 menit ini banyak hal Tuhan ajarkan buat kami. Lewat pujian, nyanyian, lewat firman yang kami dengar. Dan Roh-Mu yang kudus yang akan mengajarkan lebih jauh lagi. Supaya kami tetap berada di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami menikmati yang terbaik. Kami lakukan itu untuk Engkau. Dan kami percaya daripada-Mu kami menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu lagi hari Jumat dengan tema apakah kita harus menjadi kepala. Jadi jangan lupa untuk tetap ada di channel Liwi Ministry dalam acara 30 Minutes Blessing. God bless you all. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji.